siang, halo apa kabar teman-teman? Ya, jadi ketemu lagi bersama saya Gun di acara Portal Ngobrol Bareng Teknisi. Jadi udah yang ke-6 ini teman-teman ya. Jadi di episode yang ke-6 ini kita sudah mengundang living legend, legenda hidup, salah satu teknisi kita atau teknisi di Telkom Akses Denpasar yang paling senior gitu ya. Jadi kita sudah mendatangkan, di sebelah kiri saya ada Pak D. Gobang. Apa kabar Pak D? Sehat? Sehat. Tahun baru, semangat baru. Gaji aman? Ya, aman. Sudah masuk? Sudah. Jadi teman-teman yang baru pertama kali nonton Worto, jadi Worto ini adalah salah satu konten dari teman-teman Dewata Kreatif, itu Culture Telkom Akses Denpasar ya teman-temannya. Jadi di sini kita akan ngobrol banyak hal tentang teman-teman, baik itu teknisi, TLSM, bahkan manajer GM juga kita semua level kita akan ajak ngobrol gitu. Nah pada kesempatan ini kita sudah ketemu sekali lagi atau mendatangkan Pak D. Gobang. Kita akan mengangkat tema dengan judul Kupas Tuntas Loyalitas teman-teman ya. Oke, jadi kenapa Pak D. Gobang nih yang kita datangin? Terus kenapa temanya Kupas Tuntas Loyalitas? Karena Pak D. Gobang nih, satu adalah teknisi yang paling senior. Kemudian dua, masa kerjanya sudah panjang banget teman-teman. Jadi selain di TA ternyata Pak D ini sudah gabung di Telkom Group cukup lama teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya kita akan cari tahu sekarang teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau kenalan lebih dekat dulu sama Pak D. Gobang. Pak D, apa kabar hari ini? Baik. Libur nih? Kerja. Berarti bolos. Ya. Pak D keren banget ya, rambutnya klimis, pakai pomade tadi. Hah? Oh, orang aring. Ya, jadi Pak D, namanya sebenarnya kan Pak, bukan Pak D. Gobang ya? Nama sebenarnya Gede Mertadana. Gede Mertadana itu. Terus kok bisa dipanggil Pak D. Gobang? Itu karena dia ada temennya ini. Temen-temennya yang panggil. Oh, apa ada artinya Gobang itu? Menurut saya Gobang itu ember yang besar. Oh, Gobang itu ember yang besar. Ember yang besar itu namanya Gobang. Oh, kalau bahasanya di Pak D di sana. Oh, saya kira Gobeng, Gobang. Jadi go pergi, bank menabung. Jadi Gobang itu pergi menabung. Saya kira gitu. Enggak ya Pak D ya? Oke, Pak D ini sendiri asalnya dari mana sih Pak D? Asal saya dari desa terpencil ya, di Sudaji. Sudaji. Di mana tuh Pak D? Di Kabupaten Singaraja. Singaraja, Kecamatan Sawan. Jauh berarti di Bali Utara ya? Oke. Terus Pak D saudara berapa nih? Saya anak pertama, saudara 5 orang. 5 orang. Wih, berarti kalau di Panca Pandawa nih Pak D Yudhistira ya? Bijaksana. Kemudian Pak D setelah, berarti kecilnya di Belém Pak D ya, di Singaraja. Iya. Oh, terus SD, SMP, SMA di sana? SD di Sudaji, Di Sudaji. SMP-nya di Sudaji, Di Sudaji. SMA-nya baru ke luar Pasir kota, Keluar Pasir kota. Kemana itu Pak D? Di luar kota sekolah SMA-nya? Jakarta ya. Di Jakarta, widih. Di mana tuh Pak D? Jadi anak gaul Daerah Jakarta. Kalimalang. Kalimalang. Oh Pak D kok bisa SMA di sana? Gimana ceritanya tuh Pak D? Wih, pengalaman saya itu sangat-sangat baik sekali itu tahun 94 ya. 94 94 saya tamat SMP. SMP. Coret-coret ya waktu tamat? SMP coret-coret. Wah, sih. Sekarang bagian jasa langsung ke Jakarta, nggak dapat istirahat di sini di Bali, langsung ke Jakarta. Ikut siapa tuh maksudnya? Ada orang, ada keluarga, tetangga, oh tetangga, orang kaya di sana. Saya jadikan pembantu di sana. oh Sambil lanjut sekolah SMA di apa nama sekolah masih ingat nggak dulu? Kalau dulu ya kuliah namanya Yayasan Wiata Mandala Indonesia, Wiata Kalimalang. Kalimalang. Wih, gini-gini ternyata Pak Denny sempat jadi anak gaul Jakarta ya. Jakarta masih pagi macam hari raya, mobil bagus. Terus di Jakarta berapa lama Pak Denny? 97 tamat SMA, dapat kerja 6 bulan di daerah Blok M ya. Wih, Blok M, gila. Lumayan juga sekarang tuh udah lebih saya di Jakarta itu ada
4 tahun. Berarti Pak De, berarti sekolah terus sambil kerja di Blok M gitu ya? 6 tahunan. Bisa dong ngomong lu gue? Ya dulu. Coba sekarang. Sekarang kan. Apa kabar lu? Belum. Ya gue. Lu. Iya. Iya, jadi berarti tamat SMP kemudian ngikut orang berangkat ke Jakarta, sekolah SMA sambil kerja. Nah, terus berarti keras ya hidup Pak De di Jakarta ya Pak De? Belum ada HP kayak sekarang. Oh, belum ada HP, masih pakai apa? HT. Pakai pager namanya. Oh, pager ya, benar-benar saya tahu tuh. Oh, Pak De masih Kirim menikmati itu. pesan, ya. Oh, kemudian berarti berapa lama tuh total di sana sampai akhirnya balik ke sini, Pak De? Kita masuk 3 tahun SMA, terus dapat kerja 6 bulan. 6 bulan. Dapat Sunday sana 6 bulan. 1 tahunan lah. Mana aja Kurang tuh lebih 4 tahun. main di sana di Jakarta? Ada paman di Bogor. Ada Woi, itu keliling-keliling juga berarti Pak De. Ternyata Pak De ini saya kira emang dari awal di Bali ternyata sempat merantau ke Jakarta, ke ibu kota ya teman-temannya. Respect. Nah terus kemudian Pak De, setelah Pak De merantau di sana artinya SMA, kerja, sempat berapa lama di sana, akhirnya Pak De memutuskan untuk pulang itu kapan Bu? Bukannya saya memutuskan pulang. Oh bukan? Ada orang sana, orang Bali ini klub bulanannya. Oh, klub bulanan itu buat yang nggak tahu 3 bulanan. 3 ya? bulanan dulu. Nah. Ada orang lingsir, orang tua nggak tahu pulang, jalan pulang, saya yang nganter pulang. Akhirnya Oh gitu, saya jadi tahu ada orang tua di Jakarta yang nggak bisa pulang sendiri ke Bali. Akhirnya Pak De suruh nganter, jadi kayak tour guide ya Pak De ya. Oh gitu, terus akhirnya Pak De pulang, langsung hidup di kampung. lanjut di kampung. Oh pulang ke kampung, Ya, nggak ke Denpasar. Kampung dulu. Berarti kalau misalnya nggak ada orang tua yang pulang ke Bali, Pak De masih di Masih Jakarta di nih. sana. Mungkin bisa di sana. Wih, mungkin masih di sana benar-benar. Nah terus akhirnya Pak De ketika udah balik ke Bali, berarti kan Pak De masih di kampung tuh. Iya. Nah terus awal mula gabungnya Pak De di Telkom Akses atau di Telkom Group dulu, karena saya dapat info kan Pak De ini di Telkom Group dulu gabungnya. Itu di mana tuh Pak De? Saya dulu pernah jadi cleaning service di sini sebelah mana? SPM. Di SPM. Sampingnya GSD. Itu Telkom Group itu Pak De ya? Telkom Group, Ah. dulu. Oh jadi cleaning service Pak De di sana Ya, awalnya. cleaning service. Kemudian Dapat kerja di sana 6 tahun. 6 tahun, wih lumayan tuh. 6 tahun begitu ada lowongan di salah satu Kopektel. Kopektel. Saya ajukan lamaran, Diterima. Berarti dari pertama kerja sebagai cleaning service 6 tahunan. Kemudian lanjut gabung ke Kopektel. Di Kopektel tuh sebagai apa Pak De? Sama teknisi juga. Udah teknisi jaringan. Zaman tembaga. Oh, masih jaringan Cooper tembaga Zaman bener-bener. tembaga belum ada ini, belum ada kiper dulu. Terus itu berapa lama Pak De kerja di sana? 6 tahun kurang lebih saya di sana. 6 tahun. Wih, berarti 6 teman udah 12 tahun gitu. Terus setelah itu Pak De gabung apa? Setelah gabung di Kopektel tuh? Setelah gabung Kopektel karena masa kontrak udah habis, Ya. saya lepas tenaga harian di salah satu retail di Denpasar. Oh, tenaga lepas harian. THL. TLH. TLH. Oh, tenaga TLH. lepas harian. Oh iya, jadi di sana sama teknisi juga. Sama juga sama teknisi, cuma keluar sama pegawai-pegawai dulu. Oh, di tandem Organik, gitu. ya. Jadi ada pegawai organiknya, Pak De ikut Ya. bareng sana. Pekerjaannya sama, awal Sama, jaringan juga. harga awal juga. Berarti udah lama banget Pak De gabung ngurusin masalah jaringan ya. Nah, terus berarti tadi awalnya di mana? Pertama di apa Pak De namanya cleaning service 6 tahun. Terus pindah ke Kopektel 6 tahun. Terus ke TLH. TLH ini berapa lama? Sebentar setahunan. Setahun, berarti udah 13 tahun tuh di Telkom Group tuh. Iya. Nah, sampai akhirnya memutuskan ke TA. Ke TA-nya dikasih tahu sama paman suruh melamar di Lama TA. kerja ya. Saya ajukan lamaran, Hmm, Astungkara diterima. diterima. Itu sekitar Sampai tahun berapa sekarang. tuh? 2000 Tahun 2012. 2012 juga. Oh, berarti saat cikal bakal Iya. TA-nya Pak De ya. Wih, gila berarti Zaman dulu. dari 2012 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun. Iya.
Berarti kalau di total udah 23 tahun Pak De kerja di Telkom Group ya Pak De ya. Ya di TAI sendiri udah hampir 10 tahun gitu. Boleh respect dulu nih tepuk tangan buat Pak De sebagai salah satu living legend. Terus Pak De, artinya gabung di TA Pak De sekitar 2012. Jadi kan udah lumayan lama tuh 10 tahun yang lalu ya. Itu Pak De awal gabung di mana tuh? Nggak kayak sekarang. Pertama dulu saya itu di bagian gangguan. Sempat juga di Pasang Baru. Pindah ke Pasang Baru, ya. Itu jadi waspam juga pernah, tanam tiang dulu. Oh, waspam tanam tiang, iya. Zamannya Pak Amran. Pak Amran, hello dong buat Pak Amran. Ya, Pak Amran. Beliau sekarang jadi GM. Ya, GM di daerah KTI kalau nggak salah. Ya. Terus itu baru ke CCN sampai sekarang. Ke CCN. Berarti sampai sekarang nih Pak De sebagai teknisi Biges Service. Ya. CCN area daerah selatan dan pasar selatan di Kuto dan lain sebagainya. Banyak. Oke, berarti kalau CCN Pak De, CCN itu kan cukup berat ya Pak De. Artinya secara skill dan kompetensi dianggap udah di atas rata-rata teman reguler. Tapi pekerjaannya juga cukup berat. Jadi kan karena ngendalnya pelanggan-pelanggan korporat Pak De. Nah itu gimana Pak De mengatur waktu dengan keluarga? Karena kan sip-sipan ya teman-teman CCN ya, kan ada pagi, sip. siang, sore ya. Jadi gimana tuh cara Pak De mengatur waktu dengan keluarga, waktu dengan pekerjaan gitu? Kalau bagi saya itu pekerjaan itu biasa aja, nggak ada bedanya. Itu aja kerjanya paling ya koordinasi, ganti alat, ganti ring. Yang paling banyak biasanya gambarnya apa? Paling banyak gambarnya kan kabel putusnya itu yang nyambung. Iya ya. Terus gimana Pak De ngatur waktu tuh atau aktivitasnya Pak De deh dari awal biasanya pagi gitu. Kan Pak De ini selain sebagai teknisi juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah gitu kan, dari seorang berapa Pak De punya? Satu ya? Saya punya Satu. Nah terus itu gimana cara bagi waktunya? Pagi bangun pagi Pak De ngapain tuh bangun pagi? Kalau saya bangunnya jam 6 pagi, karena saya juga sudah bangun. Karena saya mandi, saya nyapu di teras atau di halaman. Saya nyapu, karena saya sudah selesai mandi, saya berangkat setengah 7 ya. Setengah 7-an. Jam 6.30 berangkat anak sekolah. Oh sekolah, masih sekolah kelas 1 SMP. 1 SMP. Kemudian berangkat kerja langsung. Ada anak sekolah itu datang, saya baru di kos mandi dulu, baru siap-siap berangkat. Oh Pak De di sini nggak kos? Ya, saya kos. Oh kos di sini bareng anak dan istri ya. Ya. Oke, kemudian baru sampai di rumah, kemudian berangkat kerja. Pak De kantornya di daerah mana? Daerah Renon. Oh kantor tes OPMC ya, di kantor Awitel ya. Dari kos ke rumah tuh jauh nggak Pak De? Ya dekat, cuma 5 menit. 5 menit. Oke, berarti sampai di kantor. Nah, apa yang Pak De lakukan biasanya kalau pagi? Ya biasa sehariannya itu baru datang, ambil alat dulu, siapkan alat ke server, atau ikuti briefing. Ya. Sebelum berangkat bekerja, ya kita berdoa dulu di sana di sana. sana. Oke, sesuai dengan DOW ya Pak De. Utamakan ibadah dan keselamatan kerja. Benar. Terus itu baru berangkat. morning briefing dulu Pak De. Udah, Morning briefing. ya. Nah, morning briefing ya. Itu biasanya dipimpin sama teman-teman TL. TL apa nih siapa TL-nya? Dan sekarang ada Mbak Arum. Oh Arumi, wis. Dadah dong buat Mbak Arumi. Halo Mbak Arum. Ya. Iya, jadi Pak De ini juga dikenal sama teman-teman di CCN itu sebagai lovable gitu, artinya mudah bergaul ya Pak De. Karena kan teman-teman di CCN ini rata-rata usianya muda ya, jauh dibandingkan Pak De, bahkan sebantaran anak-anaknya Pak De lah ya gitu. Nah terus Pak De bisa nih bergaul, gimana artinya tips and triknya bergaul, apa perasaannya gimana Pak De? Kalau saya bergaul tuh nggak memilih teman itu, ya normal saya. Saya ingin tahu yang mana muda itu sekarang gimana, biar tahu aja gitu. Oh gitu. Berarti Pak De saya dibilang udah tua ya cuek aja. Oh cuek aja, yang penting semangat, jiwanya masih muda. Berarti Pak De masih menggunakan ngikutin tren ya, pakai TikTok kan gitu-gitu. Ya. Biar nggak ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman, bener. Oke Pak De, back to topik Pak De. Jadi ini kan juga kita sebenarnya pengen menonjolkan loyalitasnya Pak De ya. Artinya
sesuai dengan tema kupas tuntas loyalitas. Jadi Pak D itu hampir 23 tahun bekerja di Telkom Group dan gabung di TA 10 tahun gitu, hampir dari awal gitu. Nggak bosan Pak D gitu? Biasa aja. Artinya Pak D memang benar-benar bekerja itu sebagai ya, kalau kita bekerja di manapun bekerja, kalau kitanya ulet, rajin, pasti akan diberikan jalan sama. Karena saya dapat bocoran juga, Pak D ini selama kerja nih udah bisa Astukara ada bangun rumah gitu ya Pak D ya. Ya itu tuh salah satu contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman yang muda jangan hura-hura, foya-foya, nih contoh. Ya rajin bekerja, sisihkan sedikit penghasilan, bisa nih kalau amat jadi Pak D ini. Jadi the next Pak D Gobang gitu. Terus Pak D ada berikutnya. Selain Pak D bisa gaul sama teman-teman yang lebih muda, katanya Pak D ini sering dijadikan maskot. Ya, saya lihat tuh, jadi maskot teman-teman CCN ada berupa stiker. Jadi stiker di Telegram tuh ada semua Pak D dengan beraneka ragam gaya ya Pak D ya. Terus dijadiin bendera, dijadiin bendera tim corporate CCN. Terus terakhir dijadiin baliho untuk mendukung tim corporate juga. Itu perasaannya Pak D gimana sebenarnya Pak D? Perasaan saya biasa aja. Biasa aja. Teman-teman yang lihat saya lucu mungkin ya. Betul. Saya biasa aja. Dijadikan stiker boleh, dijadikan sepatu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak marah gitu Pak D, nggak marah. Soalnya ada yang bilang, oh Pak D marah nih, Pak D marah. Enggak ya, berarti bercanda aja itu Pak D. Pak D bawa udah ya ketawa happy aja. Oke teman-teman. Jadi itu teman-teman, jadi tips dari Pak D Gobang, di bawah happy aja ya. Kalau marah-marah, kesel-kesel tuh jadi semangat kita itu jadi turun, malah jadi cepet tua ya Pak D ya. Oke teman-teman, selain kita ngobrol berdua di sini, kita udah nanya-nanya ke beberapa teman-teman atau follower Instagram Telkom Akses Bali. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jadi kita akan coba baca nih yang salah satunya. Teman-teman, Pak D tolong dijawab ya, ini teman-teman sudah pada nanya. Saya coba buka dulu. Nah, yang pertama, apa motivasi Pak D ngambil jambu biji di OPMC? Wah beneran nih Pak D? Bener apa enggak ini? Ya benar. Bener. Oh ada pohon jambu. Ada pohon jambu. Buahnya juga lebat karena nggak ada yang mencari, itu daripada kekelawar yang nyari ya kita yang. Oh gitu. Nah terus Pak D, ada pertanyaan lagi nih dari Wayan Rustiana. Oh ini tahu nih Pak D ya. Nah gimana ketemu sama istrinya? Nah ditanya itu Pak D, awal mulanya. Awal mula Di Jakarta? Enggak, di pas saya olahraga di Renon. Ketemu di Banjar Sandi. Oh di Banjar Sandi. Kenalan di sana. Oh ya, ini Pak D kan kalau misalnya pasif malam gitu, kan anak istri di rumah Pak D. Jadi gimana caranya Pak D jelasin bahwa Pak D ini masih bertanggung jawab kerja gitu, jadi nggak bisa pulangnya bakal malam atau bisa sampai pagi. Saya kan bilang sama istrinya kalau saya ini shiftnya shift sore, pulangnya jam 12-an. Ya jangan wanti-wanti lah. Nggak wanti-wanti. Gitu. Tapi pernah nggak artinya pas nih tabrakan gitu, ada yang keperluan keluarga di rumah tapi ada juga pekerjaan gitu. Astukara. Sampai saat ini nggak ya Pak D, artinya bisa dikondisikan. Bisa disolusikan. Oke, jadi nah dari 10 tahun lah kita anggap Pak D udah kerja di TA nih. Coba Pak D kasih pengalaman suka dukanya Pak D. Pasti punya dong pengalaman suka dan pengalaman dukanya. Ini Pak D mau cerita yang mana dulu nih? Silakan. Kalau pengalaman saya kerja di TA yang tak terlupakan. Tak terlupakan itu ya di saat saya perbaiki jaringan di Kuto, pas perapian kabel, ada kabel listrik, maunya saya ikat jadiin satu, apinya nyala di sini di tangan, saya udah nangis di atas, udah nangis, udah gemetar saya sendiri, enggak sama almarhum, Mas Kanuris. Terus sampai saya udah di bawah tiang, saya udah nangis di tangannya nggak bisa bergerak. Berdoa lama dia, Astukara, Bang Seger akhirnya selamat ya Pak D. Ya, jadi teman-teman ini artinya pengalaman Pak D Gobang. Jadi dimanapun teman-teman bekerja, terutama teman-teman teknisi yang bekerja di lapangan,
selalu utamakan K3 ya Pak ya. Jadi observasi lingkungan awal, cek minimal dengan test pen gitu ya, ada saluran listrik apa enggak gitu ya. Kalau sudah memang dipastikan aman baru dilanjutkan bekerja. Terus itu kemarin akhirnya gimana Pak De penanganannya? Tapi sudah diobatin? Enggak tanpa obat, sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Ya, saya baru. Ya, setengah Tapi saya Pak De ya. Tapi kalau diingat-ingat itu pasti nyala di sini pas saya pegang. itu korsleting berarti kurang lebih Pak De ya? Ya, saya ikat dari satu pakai andaran itu obatnya. Pengantar listrik. Ya. Oke, kemudian kalau pengalaman yang menyenangkan pasti ada juga kan, ya, Pak De? ada menyenangkan juga. Ah. Tapi yang menyenangkan itu lebih pas ada kelentingannya itu. Oh, ada celingnya. Ada Ya, celing itu sama- semua kita semua pasti suka itu Pak. Ya, ada kelentingannya Pak. Ada celentingan benar-benar. Itu syukur ya Pak De ya. Ya. Masih bisa dapat celing gitu kita ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada atasan-atasan kita yang nonton, Pak De mau sampaikan kapan celingnya? Iya, masih ada, tenang aja. Tunggu aja Pak De, pasti masih ada. Kemarin itu tanggal 25 pemanasan. Setelah ini bakalan ada lagi. Iya, 25 bulan depan. Enggak, jadi oke Pak De. Ini udah lumayan ya 20 menitan kita ngobrol. Jadi ini menyita waktunya Pak De juga di tengah-tengah pekerjaan. Jadi terakhir nih Pak De, mungkin harapannya Pak De ke depan, baik itu terhadap dirinya Pak De sendiri selaku teman teknisi di BG Service dan juga kepada perusahaan Telkomsel pada umumnya. Silakan Pak De. Harapan saya semoga Telkomsel lebih berkembang, tenaga yang multi-skill ya. yang berkualitas, langsung kalau pasti berjalan dengan lancar. Terus kalau untuk pribadinya Pak De, apa harapannya Pak De di Telkomsel ini? Harapan saya karena kan Pak De kerja udah di lama. DA ya selama ini, terima kasih sudah bisa menghidupi keluarga. Benar. Ya, baik. Itu aja Pak De. Oke, jadi teman-teman dari Pak De Gobang ini, dari sosoknya Pak De Gobang kita bisa belajar teman-temannya gimana perjalanannya Pak De yang cukup panjang dan berliku gitu ya. Ternyata siapa yang sangka gitu di balik sosok Pak De Gobang yang humor, suka bercanda gitu, ternyata pernah merantau ke Jakarta gitu, sekolah SMA. Bahkan ternyata pas balik ke sini sempat merintis dari cleaning service gitu ya Pak De, terus pernah gabung di TLH. Bahkan kalau dihitung keseluruhan total 23 tahun beliau bekerja di Telkom Group ya, dan 10 tahun di TA. Jadi itu sungguh sebagai contoh gimana kita loyalitas terhadap yang namanya perusahaan gitu. Mungkin Pak De saking cintanya sama Telkom Group ya, atau banyak keluarga juga di Telkom Group gitu ya. Kemudian satu lagi yang tak penting tadi di closing statementnya Pak De Gobang adalah mengucapkan terima kasih kepada perusahaan kita. Walaupun kita nggak bisa jadi kaya, tapi setidaknya bisa menghidupi, benar ya. Jadi dari awal sampai akhir gitu, bukan menghidupi diri kita aja, tapi ada keluarga, anak, istri gitu kalau di sisi Pak De Gobang ya. Jadi itu teman-teman pesan yang bisa kita ambil, dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita selalu bersyukur dan hendaknya kita selalu loyal kepada perusahaan kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk Ngorto episode 6 kupas tuntas loyalitas. Sampai jumpa lagi di Ngorto berikutnya. Selamat siang. Dadah Pak De, terima kasih ya. Oke, sip.